Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Tessa Prandawa dapat menemani siang hari Anda tentunya dalam program Rumah Demokrasi. Tepatnya edisi 9 Februari 2015. Dan pemirsa, santar terdengar bahwa Jokowi akan segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun pro dan kontra mewarnai keputusan Jokowi dalam memutuskan apakah Budi Gunawan dilantik atau tidak. Di satu sisi, Budi Gunawan telah lulus uji coba dari DPR sendiri. Dan di sisi lain, berbagai pihak tidak ingin Budi Gunawan menjadi Kapolri karena Budi Gunawan sendiri tengah terkena kasus korupsi yang dibawakan oleh KPK itu sendiri. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas seputar itu tentunya dengan narasumber yang sudah biasa, yaitu Pak Aras dengan Pak Rozak. Apa kabar Pak? Baik. Oke, nah gimana Pak tanggapan Bapak nih? Menurut Bapak sendiri gimana nih dengan keputusan Jokowi yang akan melantik nih Pak, dengar-dengarnya Pak? Menurut Pak Aras bagaimana Pak? Oke, keputusan terkait pelantikan Budi Gunawan oleh Presiden. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan sampai hari ini ya, masyarakat masih bertanya-tanya apakah Budi Gunawan jadi dilantik atau tidak oleh Presiden. Tapi kalau menurut pandangan saya, tadi Mas Trisna tanya saya bagaimana pandangan saya. Kalau pandangan saya sebaiknya tidak dilantik. Sebaiknya tidak dilantik? Iya. Alasannya apa? Alasan pertama, kalau dilantik, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan yang selama ini menjadi teka-teki masyarakat. Kalau dilantik, semua masyarakat akan bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait konsistensi beliau dalam rangka pemberantasan korupsi. Artinya, kenapa? Karena dalam masalah ini, Budi Gunawan kan sudah tersangka dalam harakan gendu, dalam artian ini masalah korupsi ya. Nah, kalau ini dilantik, ya, kalau misalnya tetap dilantik, tidak heran kalau masyarakat akan kembali ke 0% tentang terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo hari ini menjadi presiden adalah hasil dari kepercayaan masyarakat sendiri. Iya, kepercayaan masyarakat sendiri, karena inilah yang menjadi polemik masyarakat hari ini, sampai mereka juga masih merasakan hal yang tidak pasti ya. Sehingga dalam teori komunikasi ada namanya teori ketidakpastian. Jadi ada teori namanya uncertainty reduction theory. Ini kalau kita bawa, karena media TV kita ini adalah TV pendidikan, bagaimana kita mengaplikasikan teori-teori komunikasi ke dalam persoalan-persoalan sosial. Ini merupakan masalah sosial sebenarnya, karena udah hubungannya dengan masalah masyarakat ya, masalah kehidupan sosial. Ketika ini dilantik oleh Presiden, pasti misalnya minggu depan misalnya dilantik Budi Gunawan, masyarakat akan menjadi kecewa dengan Presiden. Tapi kalau misalnya Presiden tidak melantik, ya sebaliknya masyarakat akan semakin percaya kepada Presiden Jokowi. Oleh karena itu, pandangan saya adalah kalau saya ditanya misalnya Pak Aras lebih milih mana, dilantik atau tidak dilantik? Kalau saya pilih, saya menentukan pilihan tidak dilantik. Tidak dilantik. Saya sebagai bagian dari masyarakat memilih tidak dilantik. Kenapa? Karena otomatis kalau dilantik, yang kena adalah Presiden Joko Widodo, dan itu akan menjadi persoalan besar, awal dari persoalan besar di mana masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan presidennya. Tapi bukannya sebelumnya itu ini masih tanya-tanya apakah ini sudah belum ditetapkan dia menjadi kesalahan ini itu belum ditetapkan gitu Pak? Iya, kesalahan belum ditetapkan. Tadi pagi ada sidang pra-peradilan. Artinya ini masih pra-peradilan, berarti masyarakat juga belum bisa memutuskan atau memutuskan bahwa Budi Gunawan juga terpidana atau apa gitu dari selangkah dari tersangka kan. Tapi yang jelas ini kan sudah melewati proses hukum. Proses hukum di mana masyarakat sudah menilai. Ketika sudah orang tersangka, masyarakat itu sudah mulai bertanya-tanya. Artinya tingkat kredibilitas masyarakat terhadap seorang
yang akan menjadi calon pemimpin, apalagi calon pemimpin hukum di negara ini. Polisian kan lembaga hukum tertinggi ya, lembaga hukum yang memang masih sangat berwibawa ya. Kalau itu dilantik misalnya, dalam hal hukum belum selesai, ya masyarakat kan sekarang ingat, masyarakat hari ini sangat cerdas. Urusan politik, urusan hukum, masyarakat sekarang udah cerdas. Oleh karena itu jangan sekali-sekali, kalau menurut pandangan saya, karena tadi Mas Trisnang mau pertanyakan pandangan saya, kalau saya sih jangan dulu dilantik sebelum proses hukum belum selesai. Saya kira itu. Kalau menurut Pak Rojak sendiri gimana pandangannya Pak? Saya melihat dari dua hal sebenarnya kalau kita menyikapi persoalan pengangkatan ya Budi Gunawan. Yang pertama sebenarnya Mas Tris adalah kita lihat dari aspek hukum, ya kan. Kedua adalah aspek politik, ya kan. Nah kalau kita bicara hukum, tentu banyak yang berbicara di situ. Pertama adalah hukum pidana, ya kan, karena berkaitan dengan penetapan dari BG sebagai tersangka. Kemudian hukum tata negara itu bicara konstitusi. Nah, kita sebenarnya sekarang ini tidak bicara tentang dilantik atau tidak sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa proses hukum yang ada saat sekarang ini, proses politik sudah selesai, Mas Tris. Kenapa saya katakan sudah selesai? Ketika Pak Budi Gunawan kemudian disodorkan oleh Pak Jokowi gitu ke DPR. Maka suara rakyat itu diwakili oleh DPR. Jadi kalau kita bicara tentang hari ini bagaimana ya kan pilihan rakyat. Nah, rakyat sudah menentukan, dan apa yang ditentukan oleh rakyat melalui DPR itu konstitusional, ya kan. Seharusnya sebenarnya pengangkatan dari Budi Gunawan dan penetapan dia sebagai tersangka itu harus kita mencoba melihat ini. Ada korelasi ternyata. Perkembangan terkini itu kan cukup menarik Mas Tris ya. Kalau coba ketika ternyata terungkap bahwa penetapan yang sekarang juga di pengadilan Jakarta Selatan itu juga tidak terlepas sebenarnya seorang BG secara pribadi. Indonesia ini adalah negara hukum dan itu pasal 1 itu sudah sangat jelas. Semua warga negara termasuk Mas Tris itu juga dilindungi oleh hukum. Nah, apakah kemudian ini yang diuji di pengadilan? Pengadilan itu adalah lembaga terakhir untuk mengadili. Apakah yang dilakukan oleh lembaga hukum lainnya itu sudah benar atau tidak? Paling tidak adalah bicara tentang proses menjadikan beliau tersangka. Nah, yang berkembang terakhir ternyata penetapan itu ada indikasi gitu kan, ada aspek-aspek hukum lainnya yang muncul gitu, bahwa Abdul Samad itu kemarin ya kan ternyata agak sedikit dalam tanda kutip ya kecewa ya kan, karena beliau digadang-gadang untuk menjadi wapres, dan salah satu bahwa orang yang mengganjal dia untuk tidak menjadi wapres adalah Pak BG. Nah, seharusnya kalau KPK mau betul-betul dia berada pada koridor hukum, harusnya dia tetapkan sebelum Pak Presiden itu menyodorkan nama itu ke DPR. Tetapi ini kan memang dia melakukan tindakan itu ketika nama yang sudah disodorkan ke DPR itu, dan itu kan yang menimbulkan sebenarnya yang sampai saat sekarang menjadi perkara hukum, ya kan. Dan ini menurut saya persoalan BG sebagai Kapolri, dan di satu sisi dia juga sebagai pribadi yang haknya dilindungi ya kan oleh undang-undang. Jadi saya kira kembali tadi kalau bicara tentang pendapat saya, perspektif saya, yaitu dua hal tadi, hukum dan politik saya kira. Ini menarik sebenarnya. Pak, tahan dulu Pak, nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut, tapi pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Rumah Demokrasi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pak, kalau tadi Pak Rozak mengatakan bahwa udah lulus mungkin dari uji persidangan gitu kan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Presiden Jokowi tidak melibatkan PPATK ataupun KPK pada saat pemilihan
Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri? Ya, harusnya itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kan? Dia harus melibatkan PPATK dan KPK. Tapi sebenarnya kalau buat saya kasus ini ada hikmahnya kalau kita mau ambil hikmah. Hikmahnya apa? Ternyata lembaga KPK itu ini dengan adanya pra peradilan BG, saya punya keyakinan bahwa akan banyak kasus-kasus hukum yang sudah diputus oleh KPK akan ditinjau kembali. Artinya ditinjau akan dilihat kembali. Apakah kemudian prosedurnya itu sesuai dengan hukum atau tidak gitu kan. Itu kan sekarang banyak sekali, kemarin kita masih ingat Pak Hadi Purnomo sementara menjabat ya kan sebagai ketua BPK ditetapkan sebagai tersangka misalnya. Ya kan, terus siapa lagi ini yang banyak sekali orang-orang yang kemudian ditetapkan tersangka tapi kemudian proses persidangannya itu agak menjadi lama ya kan. Nah, kenapa saya kira ada hikmahnya? Ketika KPK menetapkan BG sebagai tersangka, ini kan muncul. Ternyata ini yang lagi diuji juga, dilaporkan Saudara Samad sebagai ketua KPK. Ini kan bias dari politik sebelumnya, bahwa santer sebelumnya siapa namanya Pak Samad itu akan mau digadang sebagai RI2 gitu wakilnya Pak Jokowi. Tapi ada bergaining di situ. Bergainingnya apa? Nah, dia sekarang akan menghadapi yang namanya etika di mana komisi etik di KPK, apakah itu terbukti atau tidak. Nah, hampir semua ya kan anggota KPK itu dilaporkan dan dia tersangkut hukum gitu kan. Nah, ini saya melihat bahwa presiden buruk terhadap pemerintahan kita. Kalau kita bicara tentang kenapa kemudian Pak Jokowi sendiri itu berani dia ya kan tetap mengajukan Pak Budi Gunawan. Kalau kita dalam diskusi kemarin itu berapa minggu lalu bahwa sebenarnya proses pemilihan terutama pengisian jabatan saya melihat sudah mulai bergeser dan Pak Jokowi sendiri komitmennya kepada rakyat yang sebelumnya bahwa dia tidak akan mudah terpengaruh oleh politik dan dia tidak akan terintimidasi oleh apapun, itu lambat laun sudah mulai terkikis. Kenapa? Ketika itu kan keyakinan masyarakat bahwa lembaga-lembaga penegak hukum diantaranya adalah kejaksaan, kemudian kepolisian dan KPK itu adalah betul-betul pure orang yang di luar partai, itu ternyata tidak seperti itu. Kejaksaan dari Nasdem, ya kan. Nah, Kapolri, ya kan. Kalau orang mengatakan bahwa Nasdem adalah kejaksaan adalah Nasdem, maka kepolisian adalah itu dalam tanda kutip adalah dari PDIP, ya kan. Nah, ini kan sebenarnya tidak lepas daripada bagi-bagi kursi gitu kan. Nah, tapi saya katakan Pak Jokowi dalam hal ini sebagai presiden, beliau bukan sebagai pimpinan partai, sehingga polisi dia ya kan kebijakan dia tidak pada posisi dia sebagai ketua partai. Ketua partai yang menjadi pengusungnya adalah PDIP dan kekuatan yang bermain di situ yang saya bilang tadi kekuatan politik. Sehingga kalau hari ini ya kan kenapa BG kemudian tetap didorong dan maju sampai sampai menjadi calon dan ini menjadi ditetapkan kemudian oleh KPK tersangka, itu sebenarnya sudah proses dari awal. Kalau menurut fakta yang ada, ya kan realitas politik yang ada bahwa Pak BG itu sudah dicontrengin stabilo gitu kan, ketika dia tidak bisa layak, dia tidak layak, ya kan. Tapi kenapa kemudian ini dikeluarkan untuk menjadi Kapolri, ya kan? Itu kan menarik. Ada apa sebenarnya, ya kan? Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh DPR itu tidak betul-betul mereka berpikir untuk kepentingan rakyat. Orang sudah salah-salah, ya kan, sudah menjadi tersangka, ya kan. Tapi kenapa itu masih tetap diteruskan dan malah justru direstui dan hampir semua karena tidak semua, ya kan. Yang ada yang menarik sebenarnya Mas Idris, ketika kemudian ada PDIP yang sudah mulai tidak melihat Pak Jokowi semakin agak tersudut, maka kemudian tiba-tiba Prabowo kan berkunjung ke istana presiden. Ada apa sebenarnya kunjungan itu? Dan tiba-tiba berubah ada sebuah keyakinan Pak Jokowi bahwa saya tidak sendiri saat ini. Nah, ini ada hikmah secara politik, bersatulah KIH, KMP untuk kepentingan. Tapi kan bagi rakyat kan tidak bodoh juga, Mas Tris. Bahwa ada apa sebenarnya ini ya kan. Jadi DPR itu kan lembaga politik yang hanya kemudian kita melihat selama ini juga masih memperjuangkan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat. Kalau dia bicara rakyat, seharusnya dari awal dia harus mengatakan Pak Jokowi ini tidak layak karena ini sudah ini bla 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 gitulah, ya kan. Tapi ini tetap diteruskan. Nah, sekarang kan
palunya ada sama siapa? Pak Presiden. Jadi saya melihat seperti itu. Berarti ini udah kejadian 2 kali ya Pak ya, waktu pemilihan Jaksa Agung pun tidak melibatkan sama sekali KPK dan PPATK. Tiba-tiba kita sudah menerima. Ya. Itu pun dari partai pendukungnya, ya kan? Nasdem. Partai pendukungnya. Ya, nah sekarang betul. terulang lagi nih dari Kapolri. Nah, menurut Pak Aras sendiri nih, dilihat dari komunikasi politik seperti apa sih Pak yang sedang dilakukan saat ini? Oke, kalau dalam hal pemilihan ketua kejaksaan kemarin dan sekarang Kapolri tidak melibatkan PPATK dan KPK. Kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik Presiden ini tidak orientasi kepada istilahnya kerakyatan, tidak melibatkan DPR, tidak melibatkan ketika dia harus memutuskan atau mencalonkan ketua kejaksaan dan Kapolri yang sudah 2 kali hari ini terulang di Kapolri. Semestinya memang kalau mau lihat dari prosedural hukum sebagaimana dicanangkan oleh beliau pada saat mau kampanye pemilu jadi presiden, semestinya melibatkan PPATK dan KPK karena memang ini kan sangat riskan dalam hal korupsi ya. Nah, ketika kedua jabatan ini tidak melibatkan PPATK dan KPK, kalau menurut saya memang beliau mendapat bisikan-bisikan dari mana munculnya. Saya tidak bisa pastikan siapa yang membisikkan beliau sampai memberikan suatu keputusan bahwa pemilihan Kapolri langsung beliau yang mengusulkan langsung ke DPR, kemudian anehnya juga DPR langsung menyetujui, tidak melewati proses PPATK dan KPK. Nah, komunikasi politik yang dilakukan tidak seperti yang komitmen awal. Ya, semestinya harus melibatkan mungkin bisa partai politik sebagai wakil rakyat, ya kan, karena partai politik fungsinya adalah sebagai perantara kepentingan rakyat. Kemudian di DPR juga tidak bekerja sesuai dengan fungsinya juga. Artinya mereka adalah lembaga terhormat, lembaga rakyat yang memang mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kenapa? Karena masyarakat memang hari ini mereka sangat menuntut petinggi-petinggi negara ini yang bebas dari korupsi. Itu sudah menjadi alergi masyarakat, itu harus diingat. Ya, sehingga di sini sebenarnya kelalaian Presiden kita Joko Widodo terkait dua pejabat tinggi tadi yang dicalonkan tidak melalui prosedural PPATK dan KPK, sehingga masalah terakhir ini muncul. Inilah yang menjadi masalah besar. Coba kalau dari awal sudah dilibatkan PPATK dan KPK, saya pikir tidak seperti ini. Tidak seperti ini modelnya. Nah, tapi juga ada dinamika politik di dalamnya. Dinamika politik yang dimasuk adalah muncul pandangan-pandangan yang tadinya kita tidak harapkan. Misalnya pandangan terkait KPK terhadap Budi Gunawan, dan akhirnya muncul persoalan baru dengan tersangkanya kemarin pimpinan KPK siapa? Bambang Wijayanto. Nah, terkait ini semua sebenarnya masyarakat tidak mengharapkan ini, tidak mengharapkan muncul ini ya. Masyarakat sangat tidak berharap. Karena masyarakat itu sangat mendambakan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang sangat berpihak kepada kepentingan rakyat. Saya kira itu udah. Oke, berarti kalau misalnya kita tanyakan, berarti ada unsur kepentingan? Itu nanti kita jawab dulu ya Pak ya? Kalau misalnya ada kepentingan, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita tetap di Rumah Demokrasi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Aras dan juga Pak Rozak. Dan Pak Aras, ini kalau misalnya kita lihat nih Pak ya, kira-kira nih Pak, konsekuensi apa sih kira-kira nanti yang bakalan diterima oleh Jokowi apabila dia tetap melantik Budi Gunawan? Oke, konsekuensinya kalau menurut saya sangat berat. Sangat berat. Kalau orang lain mengatakan biasa-biasa saja, tapi kalau menurut saya sangat berat. Kenapa? Kalau beliau tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, di mana masyarakat hari ini
udah tahu persoalannya kalau Budi Gunawan itu tersangka dalam hal urusan hukum kasus korupsi atau rekening gendut itu. Masyarakat nggak mau tahu proses seperti apa sampai akhirnya Budi Gunawan dilantik sebagai Kapolri. Tapi yang jelas, ketika beliau belum selesai masalah hukum, namanya belum diklarifikasi, belum dibersihkan namanya dari masalah kemarin, yang hari ini masih pra-peradilan, kalau itu belum tuntas, menurut saya akan memunculkan masalah besar di masyarakat, polemik besar di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat akan tidak percaya lagi kepada Presiden Joko Widodo, di mana masyarakat hari ini Presiden Joko Widodo kan sangat beliau kan menjadi presiden karena rakyat, karena pilihan rakyat. Nah, ketika beliau melantik Budi Gunawan, saya kira presentasi kepercayaan masyarakat itu drastis menurun. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini presiden tidak melantik Gunawan supaya beliau tetap pada level di mana masih tetap dipercayai oleh rakyat. Tapi ingat, kalau misalnya beliau memaksakan melantik Budi Gunawan di mana beliau hari ini masih tersangka, yakin dan percaya masyarakat secara otomatis mulai dilantik hari itu juga tidak dipercaya rakyat oleh presiden kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi berikutnya adalah terpecahnya Dewan Perwakilan kita terpecah, di mana memang udah terpecah dari awal KIH dan KMP memang. Tapi dalam hal ini ketika ini masih dilantik, karena jujur saja di KIH dan KMP juga masih ada anggota DPR yang memang pro kontra. Iya. Itu pasti. Di dalamnya masih pro kontra. Nah, kalau ini dilantik, ingat saja yang kontra ini akan menjadi tersimpan dalam hati, di mana menunggu waktu untuk mengeluarkan isi hati yang kekecewaan itu. Karena bukan hanya rakyat yang kecewa, Dewan Perwakilan yang kontra juga itu akan kecewa ketika ini dilantik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi persoalan besar adalah pendidikan hukum menjadi tidak mendidik masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa hukum ini sebuah permainan. Padahal kita tahu bahwa negara kan negara hukum. Sebagaimana negara hukum, berarti hukum harus dijunjung tinggi. Ketika orang bermasalah dalam hukum, berarti harus diselesaikan secara hukum pula. Kalau misalnya orang yang bermasalah secara hukum lalu tidak diselesaikan secara hukum pula, yang menjadi di dalamnya malah kepentingan politik yang mendominasi, mau jadi apa negara ini? Kan itu. Inilah Mas Trisna yang harus dipahami kita bersama. Apalagi masyarakat yang dominan masyarakat hari ini tidak tahu soal hukum, mereka hanya mau tahu bagaimana pemerintah itu mensejahterakan rakyatnya. Itu yang ditulis masyarakat. Mereka tidak mau tahu hukum. Jangankan masyarakat awam ya, kita saja yang bukan sarjana hukum misalnya, kita nggak mau tahu itu. Yang kita mau tahu adalah kebijakan-kebijakan itu selalu orientasinya demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, hari ini kita lihat rata-rata selalu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat. Pribadi dan kelompok, golongan tertentu itu yang mendominasi. Oleh karena itu, mulailah kita berpikir dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Orientasi kepentingan adalah rakyat. Jadi sehingga tercipta namanya konsep government based on society, pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Saya kira itu. Berarti dukungan yang paling besar adalah dari masyarakatnya sendiri ya, bukan dari partai politiknya. Nah, kalau dari Pak Rozaknya sendiri, Pak, dukungan paling besar itu yang paling dirasakan oleh Jokowi sampai dia juga yakin untuk tetap melantik BG, menurut Bapak siapa sih, Pak? Sampai sekarang kan belum dilantik ya. Cuman memang Pak Jokowi ini kan ke luar negeri. Nah, tapi tidak berarti dia tidak konsen ke persoalan dalam negeri. Nah, kemarin kan Pak Jokowi juga sudah membentuk tim 9 ya kan? 9. Dan itu disuarakan juga oleh dari Pak Jokowi gitu kan, oleh Pak Syafi'i Ma'arif sebagai tim 9. bahwa yang mana ini tidak dilantik. Itu sebenarnya kan sinyal-sinyal. Jadi memang sudah ada sinyal-sinyal bahwa Pak BG ini agak sangat dipertimbangkan ya kan untuk dilantik menjadi Kapolri. Tapi ada yang menarik sebenarnya, dari sekali lagi saya lebih melihat kepada bahwa
selama ini orang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu benar semua. Nah, dengan adanya pra peradilan oleh Pak BG ini membuka kepada publik. Dan saya baru dapat ya kan informasi juga bahwa ternyata kalau menurut pendapat saya, Mas Tris, lembaga apapun di Republik ini itu lahir dari politik. Contoh misalnya, kejaksaan yang milih siapa? Presiden. Presiden dari mana? Dari politik gitu kan. Oke. Kapolri yang milih siapa? Presiden kan. Yang milih kemudian yang istilahnya yang menguji kelayakannya juga kan DPR. Kalau tidak disetujui atau tidak dipertimbangkan, Pak Presiden tidak mendapatkan kekuatan politik gitu kan. KPK juga dipilih oleh siapa? Oleh politik, lembaga oleh DPR. Nah, apakah kemudian dalam konteks politik tidak ada bargaining di situ, Mas Tris? Pasti ada dong. Banyak kan muncul. Kemarin juga kan ada salah satu partai, kader partai yang berteriak bahwa si A ini kan pesanannya si ini gitu kan, si B ini pesanannya si ini, dan memang susah. Hari ini Republik kita belum berada pada betul-betul koridor hukum tadi. Pasal 1 di dalam undang-undang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum itu baru hanya di atas kertas, Mas Tris. Belum implementasinya itu belum sepenuhnya dilakukan. Dan yang menjadi panglima harusnya juga hukum. Kalau semua ini sudah sesuai dengan hukum, yakin dan percaya apa yang menjadi tujuan dari founding father, yaitu kesejahteraan, itu akan tercapai dengan sendirinya. Karena selama ini lembaga-lembaga hukum kita masih menjadi alat dari selama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu 23 tahun ya kan, 32 tahun kalau tidak salah ya. Orde Baru menjadikan lembaga-lembaga itu untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa hari ini memang sangat susah kita mengatakan bahwa ini betul-betul pure hukum atau kemudian ini betul-betul politik. Saya mengatakan bahwa hari ini yang menjadi panglima masih juga politik. Ya kan. Kalau hukum harusnya Pak Jokowi sudah mengambil sikap yang harus dilakukan. Dia tidak memilih Pak Budi Gunawan untuk kemudian dia sodorkan kepada DPR. Karena kenapa dia sudah mendapat, sebenarnya sudah ada masukan dari KPK ketika itu. Bahwa Pak Budi Gunawan ini jangan dilantik dong Pak Presiden. Karena beliau ini lagi tersandung kasus rekening gendut. Janganlah gitu kan. Tapi kan bukan salahnya Pak Jokowi juga dong. Karena memang dia kan ada kekuatan yang lebih besar di situ. Yang kemudian menghendaki agar supaya ini coba. Ya kan, karena kan tidak ada. Ya kan, istilahnya protes dari masyarakat. Protes masyarakat ketika kemudian penetapan dari BG. Rame-rame orang datang ke KPK. Nah, saya bertanya, coba kita amati sekarang. Banyak nggak masyarakat yang datang KPK setelah kemudian terbuka bobroknya, maaf dalam tanda kutip, personality. Misalnya, Pak Hastos sebagai PLT dari PDIP yang mengatakan bahwa benar mengakuinya, dan sampai ada tempat apartemennya di mana itu yang memperlihatkan dia mengakui bahwa istilah rumah kaca ya. Rumah kaca itu bahwa datang ke situ misalnya. Kemudian ada kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya Pak BW ya kan menangani kasus korupsi yang di mana di salah satu di Kalimantan gitu kan. Terus anggota-anggota KP yang ada saat sekarang. Nah, mana coba orang-orang yang melihat ternyata baru tahu ternyata KPK yang sampai detik ini pun kan kasus masih bergulir. Antasari kita masih ingat kasus Antasari. Antasari kemudian diselesaikan dari ketua KPK hanya gara-gara seorang perempuan. Ya kan, yang itu yang yang kemudian sampai terbunuhnya siapa ya? Itu kan tidak lepas daripada ya kan permainan politik. Jadi memang sangat susah. Kita ingin mencoba melihat di satu sisi ini hukum, kemudian di sisi lain ini politik. Tapi saya melihat bahwa ini lebih banyak berbicara adalah politik. Pure politik berarti sini. Berarti ada unsur kepentingan berarti di dalamnya, hukum dijadikan alat untuk bagaimana melegitimasi, mendapatkan agar supaya politik kekuasaan, ya kan kalau bicara politik kan bicara kekuasaan, itu tetap dipertahankan. Dan kita punya sejarah panjang, 32 tahun. Ya kan, Orde Baru menjadikan hukum untuk melegitimasi, melindungi semua kepentingan mereka semua. Ya kan, kita belum habis itu ya. Belum. Tapi kalau kita ngebahas tentang dukungan masyarakat nih, seperti tadi Pak Aras juga bilang gitu kan, dukungan masyarakat terhadap Jokowi juga sudah mulai menurun gitu. Lalu bagaimana dukungan masyarakat terhadap pada organisasi atau lembaga-lembaga yang ternyata sekarang juga keseret, contoh misalnya KPK. Kalau misalnya KPK ini hari ini memang masih memiliki dukungan. Artinya masyarakat masih melihat proporsi kesalahan yang disangkakan oleh KPK terkait Pak Bambang Wijayanto, dan hari ini juga masalahnya ke Ketua KPK sendiri Pak Abraham Samad. Masyarakat ketika Bambang Wijayanto mendengarkan
kalau yang bersangkutan adalah tersangka masalah hukum yang di Kalimantan Barat, kalau nggak salah ya di Waringin Barat. Bukan Jatiwaringin, Waringin Barat. Jatiwaringin Jakarta. Ini Waringin Barat di Kalimantan ya. Saya nggak tahu Kalimantan apa. Tapi yang jelas beliau itu masalah itu kan dulu sebelum jadi anggota KPK. Itu masalah beliau sebelum menjadi anggota KPK, sehingga memang masalah hukum ini memang mestinya harus diselesaikan ketika itu ya, tapi kan ini baru diungkap, dan pengungkapan ini seiring dengan masalah Budi Gunawan. Nah, jadi di dalam kan ada intrik politik semuanya. Ini kan intrik politik lagi. Kenapa Bambang Wijayanto masalah ini baru diungkap ketika lagi polemik masalah Budi Gunawan. Jadi kan memang di dalamnya ada intrik politik, ada kepentingan politik dalam itu udah pasti. Itu yang pertanyaan kedua, Abraham Samad baru lagi muncul informasi terkait masalah dengan perempuan. Rumah kaca. Jadi ini sama dengan Antasari. Jadi ketika masalah ini seperti dibuat seolah-olah seperti Antasari, masyarakat menilai, ini dibuatkan aja nih masalah seperti Pak Antasari dulu gitu ya. Sehingga kalau ditanya tadi Mas Trisna tanya tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK, kalau menurut saya masih tetap kepercayaan masyarakat kepada KPK. Masyarakat masih percaya KPK. Persoalan berapa anggotanya, anggota pimpinan KPK di dalam masih bermasalah, masyarakat menilai bahwa itu bisa jadi permainan kepentingan politik, ada kepentingan untuk mendiskriminasi KPK, dan ini lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat hari ini sengaja dibuatkan masalah untuk kemudian masyarakat itu sendiri menghilangkan kepercayaan kepada KPK. Tapi jujur saja, mungkin asumsi itu salah kalau menurut saya. Masyarakat hari ini masih percaya KPK. Masih percaya? Masih percaya. Mendukung 100%? Masih mendukung. Kalau 100% saya tidak jamin, tapi kalau level 90-95 itu masih percaya KPK. Masih mendukung ya. Oke, Pak, tahan dulu Pak, nanti kita akan berbincang lagi. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Rumah Demokrasi, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Ya Pak, kalau misalnya tadi pertanyaan saya adalah, kalau seandainya nih Pak ya, seandainya misalnya nanti Budi Gunawan terbukti bersalah gitu kan, apakah Jokowi akan tetap berani untuk tetap melantik Budi Gunawan dari Panas? Kalau masalah berani itu sebenarnya tergantung beliau kalau soal berani. Tapi kalau dilihat dari koridor hukum, ketika seorang tersangka atau terpidana, sudah terpidana bermasalah, memang udah jelas, sudah diputuskan bermasalah, diputuskan terpidana, kalau dilantik, kalau menurut saya terlalu berani. Artinya berani melawan aturan. Gitu. Kalau orang sudah berani melawan aturan, apa yang mau diharap dari pemerintahan? Nah, kalau menurut saya, nggak sepantasnya untuk berani mengambil tindakan seperti itu. Jokowi saya pikir cerdas. Tidak mungkin melantik orang yang telah diputuskan secara jelas bermasalah, hukum memutuskan bahwa Budi Gunawan misalnya udah benar-benar terpidana. Saya pikir Presiden tidak mungkin berani melantik itu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya Budi Gunawan terbukti beliau tidak bersalah, ya tidak bersalah dalam hal yang bebas dalam sangkahan hukum ini, beliau tidak tersangka lagi. Beliau harus dibersihkan namanya. Beliau dibersihkan namanya dan layak untuk dilantik menjadi Kapolri. Kalau misalnya dia dilantik sementara beliau sudah bebas, tidak ada masalah lagi, beliau juga harus menuntut dong. Kemudian menuntut pertama, beliau harus dibersihkan namanya dari masalah yang menjerat beliau di belakangan ini. Kemudian yang kedua adalah beliau harus juga dilantik gitu. Kenapa? Karena punya hak sebagai warga negara, beliau juga punya hak untuk menjadi Kapolri, apalagi beliau sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang Kapolri. Itu Mas Rina. Yang kemudian persoalan Presiden sebenarnya tidak hanya ada di situ ya. Banyak masalah tugas Presiden di negara ini, apalagi mengurus Indonesia yang begitu besar dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya masalah hukum tadi. Tapi kalau masalah hukum ini gagal ditangani oleh Presiden, di situ indikator utama keberhasilan beliau dalam memimpin. Nah, saya khawatir jangan sampai kebijakan-kebijakan beliau
menjadi keliru atau salah melangkah dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu harapan saya adalah beliau tetap konsisten dengan janji-janji beliau ketika kampanye presiden dulu. Saya kira itu Mas Trisna. Oke. Dan ini sebenarnya ini yang paling susah adalah ketika nanti ya, ini kan masih pra-peradilan gitu kan. Ya. Kita masih belum tahu nih prosesnya itu sampai berapa lama gitu. Nah, kira-kira ini akan tetap menunggu sampai Budi Gunawan ini terkena kasus tersebut atau tidak, ataukah ada kemungkinan langsung mengganti dengan calon yang lainnya? Ya. Mas Tris, kalau kita coba lihat perkembangan, ini kan hitungan detik sebenarnya. Keyakinan saya di atas 50% Pak Jokowi tidak melantik. Tidak ya? Iya, itu keyakinan politik saya. Kenapa? Karena dengan terakhir nama-nama ada 4 orang kalau tidak salah, termasuk Pak Wakapolri yang diusulkan oleh Kompolnas untuk ini kembali, ya kan? Ini sebenarnya sudah merupakan salah satu sinyal-sinyal sebenarnya. Tapi ada hal yang cukup menarik sebenarnya dari proses pra-peradilan oleh BG hari ini. Ada implikasi sebenarnya di situ, ada 2 implikasi menurut saya, implikasi hukum dengan implikasi politik. Kalau ketika kemudian, kalau BG kemudian ditetapkan dia sebagai sebagai betul-betul memang terbukti, ya kan, proses yang dilakukan oleh KPK benar, itu kan clear, itu persoalan hukum gitu ya. Tapi kalau kemudian pengadilan memutuskan bahwa yang bersangkutan, ya kan, itu tidak benar, ini kan akan menimbulkan konsekuensi hukum dan politik yang buruk ke depan. Kenapa? Jangan lupa Mas Tris, kalau ini benar-benar pengadilan mampu memutuskan, maka orang yang menurut saya institusi yang akan mendapatkan dampaknya adalah juga kepolisian. Karena banyak putusan-putusan, karena dalam posisi ini kepolisian mewakili negara dan mereka paling banyak juga menangani, ya kan, persoalan hukum dalam negeri. Ya, begitu banyak putusan-putusan yang akan dianulir, yang akan diperadilan, ya kan? Karena sudah ada jurisprudensi, ya kan? Ada temuan hukum yang baru dalam kasus BG tadi, ya kan? Nah, di sini memang kita melihat, saya berharap sekali sebenarnya pertarungan hukum dengan politik ini saat sekarang yang kita lagi saksikan. Apakah seorang hakim ini betul-betul dia benar-benar memutuskan hukum itu benar-benar di tengah, ataukah kemudian, karena memang kan dilematis. Ketika kemudian dia berpihak kepada BG, ya kan, maka masyarakat akan melihat bahwa tidak menutup kemungkinan yang 4 orang ini sekarang kan sudah mulai diancang-ancang. Menteri Hukum dan HAM sudah mengatakan, andai kata, ya kan, semua KPK itu kemudian terlibat masalah hukum, maka kan keluar Perpu. Pakar-pakar hukum termasuk profesor-profesor hukum itu yang tata negara mengatakan memang ini sudah mendesak, ya kan, Perpu itu akan harus dikeluarkan. Tetapi saya melihat ini hari ini carut-marut hukum kita. Nah, semua muaranya sebenarnya Mas Tris ini ada pada presiden kita, ya kan. Nah, kunjungannya Pak Prabowo itu harus dimaknai secara politik, ya kan? Ada dukungan politik. Jangan takut Anda. Yang selama ini kita berbeda, Pak Jokowi, gitu kan? Ini yang saya tangkap ya dari ini. Hari ini kita akan bersatu, ya kan? Nah, teman-teman, ya kan, yang KIH dalam hal ini PDIP, itu kan wah bahaya juga nih, ya kan? Presiden kita yang kita dukung, ya kan, mendapatkan legitimasi, ya kan, mendapatkan dukungan yang selama ini berseberangan secara politik, ya kan, ini kan menjadi menarik. Yang terjadi sebenarnya pertarungan ini antara bukan lagi bicara tentang KIH KMP, tapi bicara antara bagaimana kekuatan politik, ya kan, bersama dengan kekuatan politik yang lain, ya kan, dan kemudian hukum ini dijadikan alat untuk bagaimana melegitimasi kekuatan politik itu. Nah, ini harus kita kawal bersama. Saya berpikir begini Mas Tris, dan ini BINUS TV ini saya kira sebagai institusi media yang mencoba memberikan pencerahan kepada masyarakat. Semua rakyat harus bersatu untuk melindungi, menjaga institusi KPK dan Polri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini penting. Inilah kemudian pencapaian tujuan kita, negara kita, kesejahteraan ini akan tercapai ketika lembaga-lembaga hukum ini berada dan berdiri pada posisi dia masing-masing. Itu pendapat saya, Mas. Berarti kita hanya tinggal menunggu ya keputusan dari Jokowi gitu kan. Dan kita tinggal hanya menunggu bagaimana Jokowi dapat meyakinkan masyarakat gitu bahwa keputusan yang diambil itu adalah benar. Terima kasih Pak Rojak dan terima kasih juga Pak Ras yang sudah mau berdiskusi menarik di siang hari ini ya. Oke pemirsa, kita hanya tinggal menunggu keputusan dari Jokowi
dan kita juga tinggal menerima. Dan bagaimana cara Jokowi meyakinkan masyarakat untuk tetap percaya dan ataupun tetap yakin bahwa keputusan yang diambil Jokowi itu benar untuk memutuskan apakah tetap melantik Budi Gunawan ataupun tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Akhir kata, saya Tista Prandawa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Berarti kita udah cuma tinggal menunggu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.